Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adinda Dwi Raisa Adiskusuma dengan NIM 2011010700002, Muhammad Faris Al-Hakim dengan NIM 2011010700018, Isnaini Muhayumi dengan NIM 2021010700012, Muhammad Afin Anwari dengan NIM T 20191431, dan Rima Uzlifatul Wardah dengan NIM T 20198002. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ibadah dan toharoh sebagai penghubung hamba kepada Robnya. Baiklah, langsung saja, saya Adinda Dwi Raisa Adiskusuma dengan NIM 2011010700002 akan membahas mengenai pengertian ibadah. Ibadah berasal dari kata berbahasa Arab, yakni dari kata abada, ya'budu, ibadah, yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama, dikenal juga istilah abdu yang memiliki arti hamba atau budak yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Kata abdu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi abdi yang memiliki arti seseorang yang mengabdi, patuh, dan tunduk. Karena itu, inti dari ibadah adalah bentuk pengungkapan kekurangan, kehinaan, dan kerendahan diri dalam bentuk pengabdian dan kepatuhan, serta pengagungan, penyucian, dan syukur atas segala nikmat. Sedangkan menurut ahli fikih atau fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahalanya di akhirat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah meliputi segala macam perbuatan manusia yang dilakukan sebagai bentuk penghambaan dengan dilandasi niat yang tulus hanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah dalam Quran surat Az-Dzurriyat ayat 56 yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Cakupan ruang lingkup ibadah yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, yang berhubungan dengan tambahan dari kewajiban di atas dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah seperti zikir, membaca Al-Quran, doa, dan istighfar. Yang ketiga, semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak manusia seperti berbuat baik kepada orang tua, menjalin silaturahmi, dan menyantuni anak yatim. Yang keempat, akhlak insaniyah atau bersifat kemanusiaan seperti benar dalam berbicara, menjalankan amanah, dan menepati janji. Yang kelima, akhlak robbaniyah bersifat ketuhanan seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, dan lain sebagainya. Kelima kelompok tersebut dapat diklasifikasikan secara lebih khusus menjadi ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi semua amal kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sulit untuk mengemukakan sistematikanya. Sedangkan ibadah khusus ditentukan oleh syara atau nas tentang bentuk dan caranya. Sekian dari saya, untuk sumber berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Hakim, NIM 20110107018. Di sini saya akan melanjutkan materi pada subbab yang kedua, yaitu tujuan ibadah. Tujuan ibadah yang banyak diketahui oleh semua umat Islam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu fitrah manusia. Fitrah itu merupakan hakikat keberadaan manusia. Ibadah merupakan satu pola hubungan yang menghubungkan diri seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan beribadah, seseorang akan dekat dengan Allah. Hal ini bermakna bahwa Allah dengan segala keagungan dan kebesarannya akan terhubung dengan manusia. Memahami makna ibadah tersebut, seorang Muslim dapat terhubung dengan kasih sayang Allah, karunia dan perlindungan Allah, pertolongan dan pemeliharaannya yang maha luas. Ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan lain-lain yang merupakan hubungan vertikal hamba kepada Tuhan. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk merealisir kesadaran mendalam hamba akan tujuan utama kejadiannya, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, ibadah ini merupakan pekerjaan utama dan pokok. Kewajiban pribadi hamba pada dasarnya merupakan sebutan yang mengandung makna bahwa ibadah-ibadah tersebut secara umum tidak dapat diwakilkan atau diwakili oleh orang lain. Tuhan mengatakan Tuhan berfirman pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu melaksanakan perintah Allah, salah satunya yaitu beribadah dan selalu ingat terhadap kematian. Bukan karena seorang muslim akan meninggikan keluarga, bukan karena seorang muslim akan meninggalkan keluarga, orang-orang tercinta dan kenikmatan dunia, tetapi karena kematian berarti berpisah dari amal ibadah dan bercocok tanam untuk akhirat. Oleh karena itu, beribadahlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selagi manusia diberikan kesempatan hidup sampai akhir hayatnya. Sekian materi tentang subbab tujuan ibadah. Subbab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Isnaini Muhayyumi, NIM 2021 010712. Di sini saya akan menyampaikan subbab tentang hikmah ibadah. Hikmah agung disyariatkannya ibadah kepada manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24 yang artinya, hai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 57 sampai 58 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan menyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Inilah makna ucapan sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, sesungguhnya amal kebaikan ibadahmu itu memiliki pengaruh baik berupa cahaya di hati, kecerahan pada wajah, kekuatan pada tubuh, tambahan pada rezeki dan kecintaan di hati manusia. Dan sebaliknya, sesungguhnya perbuatan buruk maksiat itu memiliki pengaruh buruk berupa kegelapan di hati, kekuraman pada wajah, kelemahan pada tubuh, kekurangan pada rezeki dan kebencian di hati manusia. Pada dasarnya, ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, dan melaksanakan hak sesama manusia. Oleh karena itu, tidak mesti ibadah itu memberikan hasil dan manfaat kepada manusia yang bersifat material. Tidak pula merupakan hal yang mudah mengetahui hikmah ibadah melalui kemampuan akal yang terbatas. Ibadah merupakan pengujian terhadap manusia dalam menyembah Tuhannya. Ini berarti ia tidak harus mengetahui rahasianya secara terperinci. Seandainya ibadah itu harus sesuai dengan kemampuan akal dan harus mengetahui hikmah atau rahasianya secara terperinci, tentu orang yang lemah kemampuan akal untuk mengetahui hikmah tersebut tidak akan melaksanakan atau bahkan menjauhi ibadah. Ibadah wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para nabi, karena mereka dapat mengetahui rahasia-rahasianya berdasarkan inspirasi kenabiannya, bukan dengan kemampuan akalnya. Ibadah dapat menyembuhkan badan yang sakit, yaitu ibadah sholat dapat menyembuhkan penyakit pegal-pegal pada persendian tubuh atau yang sering disebut dengan rematik. Karena gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholat mempunyai gerakan olahraga yang dapat menyehatkan dan melenturkan sendi pada tubuh manusia. Dapat kita pahami bahwa ibadah merupakan jalan perantara untuk mewujudkan hal-hal yang lain, yaitu kebaikan hak dan budi pekerti serta keamanan dan ketentraman masyarakat. Sekian dari saya, subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Adinda Dwi Raisa Adiskusuma, NIM 2011010700002. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata toharo, yatuhuru, tuhron, toharotun,
yang memiliki arti suci sebagai lawan dari kotor atau hadas. Menurut syara atau istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh dibedakan menjadi dua, yaitu toharoh lahir dan toharoh batin. Toharoh batin dilakukan untuk menyucikan jiwa dari dampak-dampak dosa dan maksiat. Hal ini dapat dilakukan dengan bertaubat dengan sungguh-sungguh, serta membersihkan hati dari segala macam sifat buruk seperti syirik, iri, keraguan, dendam, dengki, dan sebagainya. Sedangkan toharoh lahir dilakukan untuk membersihkan diri atau bersuci dari hadas dan najis. Dari pengertian di atas, diketahui bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian baik lahir maupun batin. Hal tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa memelihara kesucian dirinya, sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi secara umum kesucian lahir dan batin merupakan hakikat dari toharoh. Apabila dalam keadaan suci, maka seseorang dapat melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintah dan ajarannya. Contohnya dalam melakukan sholat. Syariat telah memerintahkan seseorang yang melakukan sholat agar mengondisikan agar tubuhnya dan pakaiannya bersih dari kotoran, sedangkan dirinya bersih dari hadas. Demikian juga dengan tempat sholat harus memenuhi kondisi atau sifat toharoh. Di sini toharoh merupakan perkara yang mengikat dan wajib dipenuhi. Oleh karena itu, salah satu fungsi toharoh atau bersuci adalah sebagai syarat untuk keabsahan dari suatu ibadah. Sekian dari saya, untuk sebab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Anwari, NIM T 2019-1431. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang macam-macam air atau macam-macam alat toharoh. Allah ini selalu memudahkan hambanya untuk melakukan sesuatu dalam hal apapun itu. Contohnya untuk bersuci. Nah, dalam bersuci ini kita tidak hanya bisa menggunakan air untuk bersuci, namun juga bisa menggunakan tanah, batu, debu, dan lain-lainnya untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci, kita harus memperhatikan airnya boleh atau tidak digunakan untuk bersuci. Nah, dalam kitab Fathul Qorib, Imam Abu Suja mengatakan ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai, yang kelima air danau, yang keenam air salju, yang terakhir air embun. Nah, dari 7 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci ini, jika tercampur oleh air manapun atau air apapun, itu ada 4 macam hukumnya. Yang pertama yaitu summal miyahu tanqasimu ala arbatin aqsamin, ada 4 macam hukum. Yang pertama yaitu tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, air suci yang mensucikan namun tidak makruh digunakan, yaitu air makruh, air mutlak. Air mutlak ini air yang tidak tercampur oleh air apapun. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu, atau air suci yang mensucikan namun makruh digunakan kita untuk menghilangkan hadas, itu air musammas. Air musammas ini air yang terkena sinar matahari yang sehingga kondisinya memanas. Ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun jika kondisinya sudah dingin, maka hukum makruhnya itu hilang atau bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga itu
tahirun ghair makruhin li ghairihi, atau air suci yang tidak dapat mensucikan, yaitu air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk bersuci, dan air mutaghayyir, air yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya karena tercampur oleh air yang suci, yaitu seperti air kopi, air teh, air susu, dan lain-lainnya. Ini tak boleh digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air mutanajis. Ini sudah jelas air yang sudah terkena najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ada dua bagian yang dijelaskan, yaitu yang pertama yaitu air kurang dari 2 kullah lalu terkena najis, baik berupa sifatnya maupun tidak. Yang kedua, air yang bertakaran 2 kullah atau lebih dan terkena najis sehingga sifat airnya berubah, baik sedikit maupun banyak. Nah, sekian penjelasan tentang macam-macam air atau alat-alat thaharah dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Sekian. Nama saya Rima Uzli Fatul Wardah dengan NIM T20198002. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, dan di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan mengenai macam-macam thaharah. Secara umum, thaharah dibedakan menjadi 2, yakni thaharah ma'nawiyah dan thaharah nisiyah. Thaharah ma'nawiyah yakni thaharah hati atau rohani, sedangkan thaharah nisiyah yakni thaharah badan atau jasmani. Thaharah ma'nawiyah atau thaharah hati yakni mensucikan diri dari sifat maksiat dan syirik dengan cara bertauhid dan beramal soleh agar kita tetap dekat dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thaharah ma'nawiyah ini dikatakan sebagai thaharah yang paling utama, karena jika kita melaksanakan thaharah nisiyah dengan apabila hati kita belum bersih, itu tidak bisa. Karena itulah kita sebagai seorang muslim harus mensucikan hati, jiwa, mensucikan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan syirik, dan perbuatan munafik seperti sombong, dengki, riya, dendam, dan lain-lain. Yang kedua yakni thaharah nisiyah. Thaharah nisiyah atau thaharah badan dan jasmani merupakan thaharah yang menyucikan diri dan bagian tubuh kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dari segala najis dan segala macam jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita harus berwudu, sedangkan untuk menghilangkan hadas besar, kita harus melaksanakan mandi wajib. Namun, apabila dalam kondisi tidak ada air, maka diperbolehkan melakukan tayamum dengan tanah atau debu. Air yang dianggap sah untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air sungai atau air bengawan, air laut atau air asin, air sumber, air es, air embun, dan air sumur. Thaharah memiliki alat dan tujuan. Untuk alat yang dapat digunakan untuk thaharah atau bersuci, yakni ada 4. Yang pertama, air mutlak, air yang suci dan menyucikan. Yang kedua, debu yang suci dan tidak mustakmal. Yang ketiga, yakni alat menyamak. Alat ini keras dan kuat sehingga dapat menghilangkan sisa-sisa kotoran dari kulit bangkai. Yang keempat adalah batu istinja, dengan syarat harus suci, dapat menghilangkan kotoran serta benda yang tidak dihormati. Adapun tujuan dari thaharah atau bersuci yakni ada 4. Yang pertama berwudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, dan yang keempat menghilangkan najis.
Uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa toharo juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tidak sah melakukan sholat kecuali dengannya, yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan menyucikan. Sekian dari saya mewakili dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang berkenan di hati kalian semua. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.